Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kangenku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita akan mengkaji yang berjudul Wajahku adalah wajah Tuhanku. Ini umat Islam wajib tahu. Orang yang merasa agamanya agama Islam wajib tahu. Orang yang agama lain pun juga wajib tahu agar mengerti di dalam makna bertuhan itu yang bagaimana. Di dalam Islam ada kewajiban sholat 5 waktu. Apa tujuannya sholat 5 waktu? Di agama lain pun ada kewajiban-kewajiban syariat agamanya masing-masing. Apa tujuan semua itu? Tujuan sholat 5 waktu dan tujuan seluruh syariat-syariat agama manusia, tujuannya hanyalah untuk datang dan mengabdi kepada Tuhannya. Apapun syariatnya, apapun agamanya pasti sama, tak ada perbedaan. Di setiap syariat-syariat agamanya itu tujuannya hanya satu, untuk menghadap Tuhannya, untuk bertemu Tuhannya. Jadi di sini kami menerangkan cara menghadap melalui syariat agama Islam. Ini pun juga bisa diaplikasikan bagi saudara-saudara kita yang agama lain. Yang penting di sini jangan cari perbedaannya, akan tetapi carilah persamaannya. Karena kita seluruh manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan yang esa. Tak ada Tuhannya orang Islam sendiri. Tak ada Tuhannya orang Nasrani sendiri. Tak ada Tuhannya agama
Majusi sendiri, tak ada Tuhannya agama Yahudi sendiri, tak ada Tuhannya agama Buddha sendiri, tak ada agama orang Katolik sendiri. Semuanya yang dimaksud Tuhan itu esa. Di seluruh kitab-kitab apapun kitabnya mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Itulah persamaannya. Jangan dicari-cari lagi perbedaannya. Jadi di pengajian atau di Uripe Allah inilah mempertemukan semua saudara-saudara kita. Ternyata selama ini kita bukan musuh. Bahkan kita ini saudara, saudara seiman. Maknanya saudara seiman itu apa? Sama-sama dari Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makhluknya, sama-sama madein Tuhan. Jangan kita pertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Bila kita mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, otomatis maka nama-nama agama yang kita peluk akan menjadi fitnah. Fitnah bagi keselamatan manusia. Jadi untuk membongkar persamaan antar umat beragama itu adalah yakni bahwa kita ini Tuhannya sama, Tuhan yang Maha Esa. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, yang mengurusi seluruh makhluknya. Saya yakin, seyakin-yakinnya seluruh kitab-kitab yang ada di dunia ini semuanya pasti ada kalimat itu. Inilah yang menemukan kita di dalam persamaan seluruh manusia bahwa kita ini dihidupi Tuhan. Jadi yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa itu kita semua di dalam hidup yang ahad, hidup yang esa. Bila kita tak hidup, apa kita tahu Tuhan? Bila kita tak hidup, apa kita tahu agama-agama? Maka dari itu dibuatlah oleh Allah, dibuatlah oleh Tuhan wadah-wadah agama. Supaya apa? Meskipun wadah-wadahnya berbeda, toh di dalamnya mengajarkan tauhid. Toh di dalamnya mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk para sahabat-sahabatku yang beragama Islam, tentunya sholat 5 waktu itulah sebagai media, sebagai kendaraan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat kendaraanmu untuk mi'raj atau menghadap Tuhanmu. Bila kita tidak tahu tujuan dan makna sholat itu sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mi'raj? Bagaimana mungkin kita bisa kendarai sholat ini menuju Allah bila kita tak tahu, bila kita tak paham apa tujuan sholat itu sendiri. Jadi Allah melewati Kanjeng Nabi Muhammad mensyariatkan. Ini bukan syariatnya Nabi Muhammad loh ya. Ini syariatnya Allah yang diutuskan, yang disuruhkan, yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Ingat, sekali lagi ingat, Nabi Muhammad tak membawa syariat. Nabi Muhammad tak bisa syariat. Akan tetapi seluruh syariat-syariat yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariatullah. Apa buktinya? Ini bukan syariatnya Muhammad.
Apa buktinya? Syariat yang diperuntukkan kepada para nabi dan para rasul itu sebenarnya bukan syariat masing-masing nabinya. Bukan syariat masing-masing rasulnya. Akan tetapi seluruh syariat itu dari Tuhannya. Dari hidup yang menghidupi manusianya. Buktinya apa? Bahwa Nabi Muhammad tak punya syariat. Bahwa Nabi Muhammad tak bisa bersyariat. Bukti logika yang nyata. Ketika Nabi Muhammad berapa-apa saja. Beraktivitas apa saja. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya setiap aktivitas apapun detik per detik jangan luput dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pembuka, penuntun jalan apapun aktivitas yang kita kerjakan agar tidak teraku-akui sebagai aktivitas kita. Agar seluruh aktivitas itu roji'un, pulang kepada uripe Allah. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada aktivitas. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada syariat. Karena tanpa uripe Allah takkan pernah ada ibadah-ibadah solat-solatnya seluruh manusia. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Bila tak ada uripe Allah, maka ibadah solat semuanya takkan pernah ada. Inilah bukti bahwa seluruh apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari Tuhannya, uripe Allah, syariate urip. Terbukti di dalam firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah penciptamu dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Pas sudah cocok. Inilah bukti bahwa seluruh syariat-syariat manusia ini bukan syariat manusianya. Tapi syariat uripe Allah. Maka dari itu selagi kita, selagi manusia merasa, menganggap bahwa syariat ini datangnya dari syariat yang manusia, yakni dari syariatnya Nabi Muhammad, dari syariatnya Nabi Isa, dari syariatnya Nabi Musa, dari syariatnya Nabi Ibrahim, dari syariatnya Nabi Daud dan sebagainya, maka ini salah kaprah. Ini salah pemahaman. Karena hidup siapa? Karena uripe sopo sing manggon di dalam Nabi Ibrahim, yang menghidupi Nabi Musa, yang menghidupi Nabi Isa, yang menghidupi Nabi Muhammad, dan yang menghidupi kita semua bangsa manusia itu uripe sopo. Inilah jalan pulang sanad-sanad manusia bahwa sesungguhnya manusia tak punya daya untuk melaksanakan syariat kecuali syariat uripe Allah. Disinilah para nabi-nabi, disinilah para rasul-rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusianya yang bejat, yang selama ini mengaku-ngaku bisa syariat sendiri, yang selama ini mengaku-aku bisa beraktivitas sendiri tanpa Tuhan. Karena selama ini para manusia tak bertuhan, maka dari itu dianggapnya semua syariat-syariat antar agama, semua syariat-syariat individu-individu manusianya seolah-olah dianggap, seolah-olah diakui sebagai syariatnya manusianya. Inilah yang membuat polemik belenggu. Inilah yang membuat fitnah. Kemudian iblis dengan bangganya
dengan mudahnya mengadu domba antar umat beragama. Karena selama ini para manusia termasuk diri kita belum bertuhan dan beragama di sisi Tuhannya. Tidak mengesahkan Tuhan, tapi memperbanyak Tuhan-Tuhan di hatinya. Maka dari itu setan dengan mudahnya menggoda setiap manusia, menyesatkan seluruh manusia lewat syariat-syariat ibadahnya. Jadi para manusia, para saudara-saudaraku yang memeluk agama, ini juga bisa dibuat untuk referensi, memunculkan kesadaran kita di dalam bertuhan. Jadi tujuan seluruh manusia itu memeluk suatu agama, pasti seluruh manusia itu ketika percaya memeluk sebuah agama, itu tandanya manusianya percaya kepada Tuhan yang esa, percaya bahwa dirinya hanyalah makhluk. Bila sudah percaya, bila sudah yakin bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, tentunya sing obah, tentunya yang bergerak, tentunya yang beraktivitas, tentunya yang hidup dan yang berkuasa ini kan sudah bukan hidup dan kuasa manusianya. Bila manusianya sudah yakin dan percaya bahwa dirinya ciptaan Tuhan, maka seluruh kegiatannya pun dan aktivitasnya pun seluruh kembali kepada semuanya ada di dalam kekuasaan Tuhannya. Bila manusia dikatakan sudah bertuhan. Tapi bila manusia di dalam hatinya belum ada Tuhan, maka ia takkan pernah mau diatur Tuhannya. Maka ia takkan pernah rela diperjalankan Tuhannya. Maka ia takkan pernah ridho dihidupi oleh Tuhannya di hatinya. Meskipun ia memeluk suatu agama. Ia tak ridho bila Allah yang berkuasa atas dirinya. Ini bukti bahwa manusia, ini bukti bahwa kita selama ini belum masuk agamanya Tuhan yang esa. Kita masih mempertuhankan masing-masing diri kita sendiri di hati kita. Jadi wahai saudara-saudaraku seluruh manusia, di muka bumi ini, marilah kita sadari diri kita, termasuk saya sendiri juga belajar seperti Anda semua. Jadi kita aplikasikan di dalam agama Islam, sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu itu tujuannya hanyalah untuk supaya kita tidak jadi Tuhan di dalamnya. Sholat 5 waktu itu tujuannya supaya kita merelakan, meridhokan bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita. Apa buktinya? Kalau hidup ini bukan hidup manusia kita, sudah tertera di dalam sholat 5 waktu. Mari kita kupas sedalam-dalamnya agar kita semua, agar seluruh bangsa manusia menyadari dari mana ia diciptakan, dari mana ia diadakan di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sholat 5 waktu, bagi umat Islam, Kanjeng Nabi sudah mengajarkan innamal a'malu binniyah. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maknanya tergantung niatnya itu di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, di dalam segala sesuatu kehidupan. Bila di dalamnya dikuasai oleh Tuhannya, itulah niat yang lurus, yakni lillahi ta'ala.
Namun bila di dalam hatinya masih diri manusianya yang merasa melakukan, yang merasa berkuasa atas segala aktivitasnya, maka seluruh apapun yang diamalkannya tersesat dari Tuhannya. Maknanya tersesat dimakan oleh hawa nafsune dewe. Akhirnya diakuinya lah semua pekerjaan ini, semua amal-amal ibadah ini sebagai dirinya lah yang melakukan. Inilah orang-orang yang tersesat dari jalan Tuhannya karena niatnya tidak lurus, niatnya tidak membuka pintu lillahi ta'ala. Ketika kita sholat pastinya ada niatnya. Seumpama sholat subuh, usalli fardhu subahi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, adaan imaman, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maknanya jadi imam, jadi makmum sendirian pun di dalam sholat itu pasti ada ungkapan lillah. Jadi keadaan berjamaah pun, jadi keadaan jadi imam pun, jadi keadaan jadi makmum pun, jadi keadaan sholat sendirian pun, pasti wajib dikembalikan lagi bahwa semua ini, keadaan ini hanyalah milik Allah, hanyalah milik uripe Allah. Itulah niat yang lurus. Jangan diniatkan kemana-mana, luruslah kepada uripe Allah. Allahu Akbar. Setelah lurus niat itu, maka nyatalah kebesaran Allah yang mengangkatkan tangan ini. Hidup yang mengangkatkan tangan Allahu Akbar. Maka benarlah keakbaran Allah ketika manusianya sudah mati. Ini bukti lambangnya. Maka nyatalah kebesaran Allah ketika manusia sudah tak wujud lagi. Maka nyatalah kebesaran Allah ketika manusianya sudah tak hidup lagi, sudah tak kuasa lagi. Angkat tangan, jangankan berdiri, ngangkat tangan pun tak bisa, jangankan angkat tangan, bernafas pun tak bisa. Bila tanpa uripe Allah, maka tersadarlah manusia bahwa Tuhanlah yang mengangkatkan tangan, Tuhanlah yang menggerak-gerakkan tubuhnya. Maka nyata kebesarannya bila manusianya rela, ridho bahwa diri manusianya itu ternyata hanya sebuah makhluk, hanya seorang makhluk, hanya benda yang mati. Inilah tujuan sholatnya seluruh manusia. Inilah tujuan ibadahnya seluruh manusia. Inilah tujuan persembahannya seluruh manusia kepada Tuhannya. Meskipun wadah-wadah agamanya berbeda, namun tujuannya sama, menghadap, menghamba kembali kepada yang menciptakannya. Kemudian setelah Allahu Akbar, setelah mati manusianya, tujuan sholat 5 waktu itu kan kita tujuannya belajar mati. Bukan belajar tambah jadi orang mulia. Tujuannya bukan malah menjadi orang yang kepingin jadi orang yang dihormati umat. Salah besar. Di sini sholat 5 waktu itu tujuannya untuk menghancurkan diri manusia kita. Menghancurkan kesombongan diri manusia kita. Menghancurkan kebanggaan diri manusia kita. Menghancurkan kemuliaan diri manusia kita. Baru kita bisa sholat. Maka dari itu orang yang belum Islam, belum apalagi Islam, iman saja belum ada di dalam hatinya, Tuhan saja belum terwujud di hatinya, Tuhan saja belum hadir di hatinya, tidak akan pernah bisa sholat dengan benar. Tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Karena bagaimana mungkin Allah menerima sholatnya orang yang tak menyembah Allah. Sedangkan di dalam sholatnya hanyalah menyembah
setan dan dirinya sendiri. Maknanya menyembah setan dan menyembah dirinya sendiri itu apa? Mengaku-akui dirikulah yang bisa sholat. Mengaku-akui dirikulah yang bisa ibadah. Mengaku-akui dirikulah yang bisa bersolawatan. Mengaku-akui dirikulah yang bisa zikiran. Mengaku-akui dirikulah yang bisa bekerja. Mengaku-akui diri kitalah yang bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Inilah yang dimaksud manusia seperti Fir'aun, yang ada yang wujud di hatinya hanyalah dirinya sendiri, sementara Allah gaib, sementara Allah tiada, sementara Allah mati bagi diri manusianya. Mana mungkin bisa menghadap kepada yang mati, sementara dirinya yang merasa menjadi Tuhannya di dalam kehidupan ini. Berarti sholat kita pun sejak akil balik hingga kini kita menyembah Tuhan yang salah. Jadi tersesatlah semua amal kita. Jadi hilanglah, jadi terbakarlah semua amal kita. Jangan kita harap amal itu akan membuat bekal kita di akhirat. Wong amalnya sudah dimakan-makan sendiri, berbuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri, dicipta-ciptakan sendiri, diagung-agungkan sendiri, diwujud-wujudkan sendiri, dimulia-muliakan sendiri. Kita selama ini menyembah berhala-berhala. Diri kita yang ada di hati kita sendiri. Maknanya kita belum Islam. Jadi saya tunjukkan bagaimana cara sholatnya orang yang sudah masuk Islam. Jadi ketika Allahu Akbar, di dalam hatinya sudah uripe Allah yang menggerakkan itu semua. Manusianya tandanya mati. Nah, jadi inilah rahasia untuk mengungkap apa sholat itu, apa ibadah itu, apa yang dilakukan manusia-manusia yang bertuhankan Tuhan yang esa, apapun agamanya, pasti larinya kepada Tuhannya di dalam hatinya, bukan malah kepada dirinya sendiri, bukan malah ingat dan mengkhuturkan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Terus kita lanjutkan di dalam doa iftitah, maka kita buka agar iman, akidah kita lurus kepada Tuhan yang esa, yakni uripe Allah lah yang berkuasa atas diri manusianya. Mari kita baca doa iftitah untuk membuktikan bahwa di dalam sholat itu kita wajib mati dulu baru bisa sholat yang benar di sisi Allah, bukan di sisi setan sholatnya. Selama ini kan kita sholatnya di sisi setan. Selama ini sejak akil balik hingga setua ini kita ibadahnya di sisi setan, di sisi hawa nafsu, diakui oleh dirinya sendiri ibadah-ibadahnya. Kemudian malah merasa bangga dan merasa mulia dengan ilmu dan amal kita selama ini. Inilah bahwa bukti selama ini kita tidak beragama kepada Allah, tidak mentuhankan Allah, tidak mewujudkan Allah di hati kita, malah mewujudkan syaitan dan hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita salah Tuhan, salah akidah, salah tuntunan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama yang rahmatan lil alamin. Mestinya Allah yang wujud, loh kok manusianya yang wujud? Itu sudah pasti salah Tuhan. Maka jangan kita harapkan amal itu akan ketemu. Buang saja amal itu semua. Karena semua amal itu yang selama ini kita kumpulkan itu sebenarnya racun api neraka. Apakah kita mengharapkan racun dan api neraka itu kembali kepada kita?
Sudah buang saja. Maknanya hiduplah kembali seperti bayi. Perbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Di dalam doa iftitah sudah diterangkan, ini saya baca Arabnya dulu ya. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, nyatalah di dalam hati kita bahwa hiduplah yang melakukan ini semua, bahwa hiduplah yang mendirikan badan ini, bahwa hiduplah yang mentakbirkan badan ini. Manusianya sudah jangan ikut-ikut lagi, biar Allah yang menguasai kita, janganlah kita yang menguasai Allah. Terbalik itu. Kemudian setelah Allah Maha Besar, Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Inilah buktinya bahwa uripe Allah yang berkuasa, yang berkuasa atas segala puja dan puji. Bila tak ada uripe Allah, apa ada puja dan puji? Bila tak ada uripe Allah, apakah ada kesucian? Inilah kesucian uripe Allah di waktu pagi dan petang. Selanjutnya artinya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah Tuhanku. Wajah Allah. Sesungguhnya aku hadapkan ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah Tuhanku yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau di dalam keadaan tunduk. Inilah buktinya bahwa wajah kita, bahwa wajah seluruh alam semesta ini hakikatnya wajhullah. Bila manusianya mati, tapi bila manusianya masih hidup, ya takkan pernah bisa menyaksikan wajhullah. Akan tetapi yang disaksikan hanyalah wajahnya iblis saja, wajahnya setan saja, wajahnya diri manusianya sendiri saja yang disembah-sembah di dalamnya. Bila manusianya tidak mau mati di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Jelas sudah. Jadi orang yang beragama itu, jadi orang yang bertuhan itu, bagi orang yang melakukan aktivitas-aktivitas syariat agamanya, apapun syariatnya, bila di dalam hatinya sudah rela, ridho kembali kepada yang menghidupi diri manusianya, itulah orang-orang yang tidak syirik kepada Tuhannya. Akan tetapi meskipun kita memeluk agama apa saja, meskipun kita melakukan syariat-syariatnya agama apa saja, bahkan Islam pun, syariat Islam pun, bila di dalam hati kita masih wujud manusianya, masih hidup manusianya yang merasa melakukan sholat dan melakukan segala aktivitas kehidupan, seolah-olah kita begini, wahai Tuhan, stop. Jangan kau ikut-ikut ibadah aku. Enyahlah, goiblah, tiadakanlah dirimu Tuhan. Aku yang ada, aku yang wujud, aku yang hidup, aku yang berkuasa atas sholatku. Apakah ini dikatakan sholat? Inilah kesyirikan. Jadi selama ini sejak akil balik tiba hingga setua ini kita syirik.
belum beragama, apalagi bertuhan. Wong di dalam hatinya tak ada Tuhan, kecuali yang ada hanya diri kita sendiri. Ini yang harus kita ketahui bersama, wahai umat manusia. Kita lanjutkan, artinya sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku. Ini peringatan bagi seluruh manusia, apapun agamanya, apapun syariatnya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Tuhan semesta alam. Inilah manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi tujuan beragama seluruh manusia, jadi tujuannya ibadah seluruh manusia, jadi Tuhannya bertuhan bagi seluruh manusia. Tujuannya hanya satu, hanya kembali pulang kepada yang menciptakannya dengan cara tiadakan dirimu di hatimu lewat pintu mengheningkan cipta. Latihannya, marilah kita berlatih, wahai sahabat, 5 menit ya kita berlatih mati, kita belajar mati agar nyata uripe Allah di dalam diri kita yang berkuasa atas diri kita. Seketika kita sudah mati. Itulah tanda kita pindah alam dari alam kemanusiaan kepada alam ketuhanan. Kita pindah alam dari alam kefanahan, kehancuran kepada alam yang bako, alam yang kekal di sisi Allah, surganya Allah. Mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan masuk, perangilah dirimu. Lima menit belajar. Sholat 5 waktu itu kan standarnya 5 menit selesai. Jadi hasil dari latihan-latihan ini agar Anda bawa kepada sholat ibadah Anda. Itulah pintu kembali kita. Bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, penyimak setia kajian Uripe Allah, bila Anda mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk belajar mengheningkan cipta, mematikan diri, menghancurkan diri, maknanya kesulitan di dalam aplikasi kehidupan ini, bisa datang ke Medan, bertemu saya langsung di Langkat Sumut, bertemu menghadap saya langsung, dibuka semuanya. Silakan para sahabat-sahabat, apalagi yang ada di Medan sendiri, tidak jauh jarak kita, jangankan hanya di lingkup Indonesia saja, meskipun jauh, sejauh-jauhnya negara dari Indonesia, bila Allah berkehendak, maka tak ada aral melintang untuk menuju Allah. Maknanya untuk memahami kajian-kajian Uripe Allah ini. Karena kajian-kajian seperti ini tak akan pernah bisa ditukar dengan bumi diserupakan intan permata yang termahal pun.
bila ditukar dengan ilmu Allah tak akan ada bandingnya. Coba rasakan, bisa hidup Anda ditukar. Nah, maknanya belajar hening ini menukar hidup yang Anda akui selama ini dikembalikan kepada Tuhan. Bila Anda merasa kesulitan, ya marilah kita belajar silaturahimlah ke pondok pengajian tauhid Nur Tajalli Sifatullah di Langkat Medan. Alamat lengkapnya bisa pada admin. Tapi kalau mau belajar sendiri ya silakan, tidak ada paksaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, mengheningkan cipta selesai. Jadi apapun peristiwa-peristiwa yang ada di dalam saat Anda berlatih mengheningkan cipta, saat Anda berlatih membunuh dirimu sehingga nyata diri Tuhanmu, ada hal yang aneh-aneh, silahkan kirim ke admin 0822 4564 7438. Insya Allah kami balas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah bukti untuk membuka mata hati kita. Kita wajib masuk Islam dulu. Apa caranya? Ya rukun iman kita nyatakan. 6 rukun iman ini kita bisa menyatakan Allahnya dahulu. Kemudian malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, yakni kematian, hari huru hara ketika Anda mengheningkan cipta harus dapat diatasi dan dilewati. Kemudian akan bertemu dengan kodok dan kodarnya Allah. Ini ke-6 rukun iman ini harus dipegang dulu. Harus dipahami dan direalisasikan atau dipraktekkan dulu. Kemudian setelah dipraktekkan baru bisa masuk rukun Islam. Pasti bisa bersahadat, pasti bisa sholat, pasti bisa zakat, pasti bisa puasa, pasti bisa haji. Bila rukun imannya sudah benar, maka ahadlah rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, ahad di dalam keesaan Allah. Itulah agamanya Tuhan, itulah agamanya seluruh manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kiranya sampai di sini dulu. Meskipun singkat, semoga barokah, semoga paparan-paparan ini membangkitkan kesadaran kita, terutama khususnya diri saya sendiri dan kita semua agar tetap di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kemakan salawat dhalimin daf'ul bala agar Allah mensyafaati kita semua seperti Allah mensyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tidak mencontoh Nabi Muhammad, kita takkan pernah mendapatkan syafaat Allah. Karena yang mensyafaati Nabi Muhammad itu Allah. Nabi Muhammad tidak punya syafaat. Maka dari itu ikutilah apa imannya kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad bukan kamu yang lempar itu, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Inilah imannya Nabi Muhammad. Bila kita tidak ikut mencontoh iman yang seperti ini, iman yang dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sadar bahwa hidup ini bukan hidupnya Muhammad, tapi uripe Allah. Maka bila kita tidak mencontoh, mana mungkin kita mendapatkan syafaat dari Allah. Marilah kita kembalikan selawat dhalimin daf'ul bala agar kita tidak zalim lagi kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.